Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul 'azim al-mukarram fa'alimul ulama, para asatidzah wal ustadzah, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Sabilul Muttaqin Bapak Haji Mandor Murdani yang saya muliakan, tadi telah memberikan kata sambutan. Lalu pula tokoh kita, tokoh ulama kita di Pondok Pucung, sahabat tercinta saya, udah lama jarang ketemu. Alhamdulillah bertemu di masjid menunjukkan ini berkah. Amin. Yang terhormat yang mulia Kiai Haji Ahmad Jusi, alhamdulillah kita doakan orang tua kita, guru kita semoga sehat panjang umur selalu. Lalu pula Lurahan Pondok Pucung yang saya muliakan, saya banggakan, tadi telah memberikan kata sambutan Ketua Forum Gabungan Subuh Gabungan Bapak Jimmy Haji Alwi, ya Alawi, Haji Awai, maaf Haji Awai, baru kenal tadi, alhamdulillah. Juga para asatidzah lain, para tokoh-tokoh lain, ketua-ketua DKM Pondok Pucung dan Ciputat, Kecamatan Pondok Aren dan Ciputat, yang hari ini hadir, saya doain semuanya masuk surga. Hadirin rahimakumullah, bersyukur pada Allah, pagi ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa hadir di majlis ilmu ini. Kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya kamu sesaat, sebentar, 1 jam misalnya, mulai sekarang nih jam 6:30 selesai jam 7, sebentar doang duduk, insya Allah lebih baik, khairum min ibadati alfi rakaatin, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Maka duduknya hari ini jangan ngobrol, duduknya hari ini jangan bercanda, duduknya hari ini fokus niat karena Allah dan karena di masjid kita niat iktikaf sekalian, maka pahalanya akan double, pahala iktikaf, pahala duduk di majlis ilmu. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga? Kata Rasulullah, taman surga adalah majalisil ilm, yaitu majlis-majlis ilmu yang di dalamnya orang berkerumun di tempat ini, mengajak orang berzikir, mengajak orang mengingat Allah. Maka ini adalah taman surga. Yang duduk di sini, yang di dalam, yang di luar mendengarkan ceramah ini, maka berarti semuanya duduk di taman surga. Kurang banyak aminnya, kurang banyak aminnya. Ya Rabbal. Yang kedua, Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kalau saya ceramah mungkin jangan ditunggu saya tunggu lucunya, karena saya bukan pelawak. Pokoknya kalau kita dengerin dari awal sampai akhir, kalau itu ilmu ambil, kalau itu banyolan cukup sampai di telinga saja, nggak usah dipakai, nggak usah dipraktekin. Betul? Hadirin,
Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dia mengungkapkan sebuah judul di situ. Namanya judul itu adalah Babul Mubadirati ilal Khairat, bab tentang bersegera, mubadirah, bersegera ilal khairat, kepada kebaikan. Kemudian di situ dilanjutkan, bab itu begitu panjang, ya, di mana wahatha man tawajjaha li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi wa min ghairihi taraddudin. Begitu kata Imam Nawawi. Artinya apa? Begini, bab tentang bersegera menuju kepada kebaikan dan menganjurkan orang, mengajak orang berbuat baik dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan. Ini babnya judulnya panjang. Ternyata apa itu mubadirah? Mubadirah itu adalah secara arti lughahnya itu artinya bersegera, berinisiatif, mengejar. Sehingga arti mubadirah artinya segera, lari, bersegera menuju apa yang dituju, yaitu menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Maka yang duduk di sini ini adalah orang-orang pilihan Allah, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang sholat subuh berjamaah, datang dari rumah, bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini tujuannya untuk mendengarkan mutiara-mutiara ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Maka yang datang ke sini wallahi, demi Allah, adalah orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka itu hadirin rahimakumullah, mengawali daripada bab tadi al-mubadirah, Imam Nawawi membacakan atau mengutip ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 148. Di sana dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat walikulli wijhatun. Tiap-tiap umat itu huwa muwalliha, dia tiap-tiap umat itu wijhah, ada kiblatnya. Huwa muwalliha, dia menuju ke arah kiblatnya itu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya hari ini kita disuruh Allah untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam keburukan, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Setuju? Ntar kalau ada yang tidur, sikut aja udah. Gitu. Setuju? Hadirin rahimakumullah. Jadi Imam Al-Baghawi dia menafsirkan ayat ini, badiru ma amarakumullahu azza wa jalla al-hassa, badiru, bersegeralah kamu, ma amarakumullahu, yang Allah perintahkan kepada kamu azza wa jalla. Untuk apa? Untuk al-hassa, untuk menganjurkan orang. Untuk apa? Menganjurkan orang untuk mendekatkan diri ilal khairat wal istijal, kepada kebaikan dan mempercepat diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau untuk urusan akhirat jangan ditunda-tunda, saudara. Saya habis minum kopi serak ini. Ya orang saya ditanyain pagi-pagi yang subuh bukan ada teh manis, saya nggak mau kalau teh manis. Itu minta apa? Kopi. Saya bilang pahit. Supaya apa? Supaya jangan tidur. Kata saya gitu. Pas minum kopi lah serak ini. Waduh. Ada ayat nggak sini ya? Ibu serak nggak? Nah, ibu mah iya nggak salah. Saya serak, Bu. Urusan dunia. Nah dengerin. Urusan dunia ini kita bersegera.
Tapi urusan dunia, ya karena kita masih hidup di dunia, jadi kita jangan lupa, jangan luput, karena wajar kita masih di dunia, kita masih butuh uang, betul nggak? Tapi jangan jadikan itu tujuan utama. Tujuan utama kita adalah akhirat, karena Allah mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Coba bareng, 1, 2, 3. Urusan akhirat ini jauh lebih baik daripada urusan dunia. Jadi bagaimana? Nih dengerin, ada kisah yang sangat menarik yang menginspirasi kita pagi ini. Pak Ketua DKM, Pak Mandor Murdani, ini saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 7 kurang 10 menit. Oh, ya nanti kalau saya udah mulai gelisah ya saya tutup, gitu aja dah. Bu, terusin ini Bu. Bapak jangan nyaut, diam. Saya namanya Ibu. Bu, terusin ini Bu. Bu, terusin Bu. Cuma amat suaranya. Untuk dunia sekedar saja. Jangan ngoyo, rezeki udah ditentuin dari sononya. Kalau kita ngoyo, pergi pagi pulang pagi, pergi malam pulang malam, kan segitu-gitu juga. Semakin kita kejar dunia itu, semakin tidak puas lagi kita. Tapi tujuan hidup kita adalah akhirat. Maka ada kisah inspiratif. Satu ketika Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Hei sahabat-sahabatku, mari kita bantu perjuangan untuk menegakkan agama kita, agama Allah. Saya minta kalian sisihkan rezeki kalian yang kalian punya, berikan kepada saya akan kelola untuk apa? Untuk biaya perang Tabuk saat itu perangnya, perang besar antara Islam dan orang-orang kafir." Kemudian Rasulullah mengatakan seperti itu, tiba-tiba Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya dan sahabat yang lain tanpa harus diperintah dipaksa, dengan sendirinya mereka sangat dermawan, mereka menyisihkan semua rezekinya. Salah satu di antara sahabat berkata, apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar begini, "Al-yauma asbiku Abu Bakrin." Hari ini saya mesti mengalahkan Abu Bakar Siddiq dalam hal bersegera mencari kebaikan untuk akhirat. Saya kudu menang urusan akhiratnya sama Abu Bakar Siddiq. Kalau bahasa kita begitu. Ternyata habis dikata gitu, mereka pada pulang, pada ngambil duit. Umar bin Khattab mengambil duit. Ditanya, "Ya Rasulullah, ini saya serahkan kepadamu untuk biaya perang Tabuk." Akhirnya kata Rasulullah begini, "Ya Umar, nanti buat keluargamu mana?" "Ya Rasulullah, saya sisain separohnya. Masih ada separoh harta saya, ini saya serahkan separohnya." Kalau dia punya 50 miliar, dia serahin 25 miliar, saudara. Kalau kita mah punya 50 miliar, sedekah buat urusan agama Allah berapa duit? Hah? Berapa duit? Paling 10.000, betul nggak? Paling gede itu juga. Kalau di kotak kan 2.000. Ada 100 ribuan, ada 50, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000. Yang mana diceplosin? Yang 1.000. Sahabat Umar bin Khattab separuh hartanya dikasih. Kata dia, "Buat keluargamu mana ya Umar?" Apa kata Rasulullah? Kata Umar, "Ya Rasulullah, masih ada separuh harta saya untuk keluarga saya." Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar datang, kemudian kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ini saya serahkan semua harta saya kepada engkau untuk biaya perang Tabuk." Apa kata Rasulullah? "Ya Abu Bakar, buat keluargamu mana?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, cukup Allah dan Rasulnya yang menjamin rezeki keluarga saya." Subhanallah. Bisa kita begitu? Pak Lurah? Bisa begitu Pak Lurah? Kata saya gini, ini kalau gini gimana nih biaya uang berapa yang datang? Kata dia, ini semua alhamdulillah gabungan, semua pada iuran segala macam bantu. Itu bentuk cinta kita kepada Allah. Amin apa? Amin. Amin disuruh.
besok nih pengajian bulan depan. Pak Lurah, ada Pak Lurah? Pak Lurah mau surga? Mau banget. Bulan depan semua biayanya tanggung. Amin. Jabatan pasti kita tinggal. Amal jariah itu yang kita bawa. Betul. Punya mobil mewah, Alphard, mati dibawa nggak? Sedekah 5.000, sedekah ini Pak Lurah nih buat acara besok saya kasih 5 juta. Pokoknya buat makan nasi uduk bareng-bareng semuanya. Tuh 5 juta buat merek kita di kuburan. Bukan mobil Alphard yang kita naik, yang kita naikin tuh, bukan. Betul? Maka besok nih kalau semua kita sadar kayak Abu Bakar, kayak Umar, yang pada nyerahin duitnya buat kepentingan agama Allah, saya yakin nih makanan pagi ini pisang banyak banget ini semuanya. Kue banyak banget, kenapa? Kelebihan duit. Tapi walaupun demikian, insya Allah yang datang kemari sudah dipilih sama Allah, tidak sembarangan. Mereka yang datang kemari yang dipilih oleh Allah, yang hatinya untuk akhirat, yang hatinya untuk Allah, maka dialah yang kumpul di sini sebagai penghuni surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu cerita yang pertama. Abu Bakar nangis. Nangisnya bukan karena ya Allah kalau ada lagi saya mau kasih lagi. Cuman ini semua yang Rasulullah saya serahin. Mendengar begitu, Umar malu. Dia udah bilang al-yauma asbiqu Abu Bakrin. Hari ini saya mengalahkan Abu Bakar. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata kalah juga dia sama Abu Bakar. Kenapa? Dia cuma separuh. Abu Bakar semua hartanya diserahin. Itu sahabat-sahabat yang hidup pada masa Rasul. Mereka yakin bahwa kehidupan akhirat itu segalanya. Kehidupan akhirat itu bisa membahagiakan kita. Kehidupan dunia tidak lain, kata Nabi. Tak seperti kehidupan dunia itu tidak lain seperti bangkai kambing, bahkan lebih rendah daripada bangkai kambing. Kita mau kira-kira dikasih bangkai kambing? Nggak mau. Dunia lebih rendah daripada bangkai kambing. Begitu rendahnya dunia di sisi Allah. Maka itu tujuan hidup kita, orientasi hidup kita adalah akhirat. Maka dalam ayat ini dikatakan, coba lihat yang hidupnya untuk akhirat. Ayat-ayat lain dalam Al-Quran, lihat dalam Al-Quran, gali Al-Quran. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bentuknya amar tuh. Sari'u, bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga. Tuh, urusan ampunan Allah, urusan surga. Sari'u, perintahnya amar. Perintahnya bersegeralah kamu untuk urusan surga. Yuk, jangan ditunda-tunda. Amin apa? Amin. Ini orang sini gimana sih Pak Lurah? Suruh amin diajari mulu. Apalagi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Allah. Fas'au. Apabila dipanggil menaikkan sholat Jumat itu untuk urusan akhirat. Betul nggak? Kata Nabi, fas'au ila segera menuju kepada Allah, segera menuju ingat sama Allah. Perintah urusan akhirat bentuknya perintah, jangan ditunda-tunda. Ada lagi, fafirru ilallah. Berlarilah kamu menuju Allah. Untuk urusan menuju Allah, menuju surga, menuju akhirat, semua perintah tidak bisa diganggu-ganggu. Perintah, ayo biar segera lari. Satu, fafirru, lari. Pas'au, ayo segera cepat. Satu lagi, wasari, bersegeralah kamu. Tapi urusan dunia, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah untuk kebahagiaan negeri akhirat. Cari kebahagiaan negeri akhirat. Wabtaghi, perintahnya amr juga. Carilah untuk akhirat, semuanya perintahnya amr. Tapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa urusan dunia jangan sampai masuk ke hati.
Cukup sampai di tangan saja urusan dunia, sampai di tangan doang, jangan dimasukin ke hati. Kalau urusan dunia sampai masuk ke hati, itu bisa-bisa kita sampai pesugihan kalau nggak punya iman. Betul. Banyak sekarang orang pada pesugihan, pengen kaya, pengen praktis, datang ke Gunung Kawi, minta sama jin, minta sama setan, dengan syarat nanti pokoknya kalau udah kaya setiap setahun sekali ada tumbal yang diserahkan dari keluarganya. Coba itu, ada yang gitu. Banyak datang soal ke Gunung Kawi, walaupun saya belum pernah, tapi saya melihat di YouTube, di TV, itu seperti itu orang pesugihan. Syirik itu udah gak ada lain, dunia dicari dengan berbuat syirik kepada Allah. Padahal kita tahu dunia, kata Nabi, taubahnya lebih rendah daripada bangkai kambing, saudara. Betul? Jadi miskin gak apa-apa, miskin gak apa-apa, karena kalau orang miskin itu sama masuk surganya cepat. Kalau orang kaya masuk surganya pasti lambat dan belakangan. Kenapa? Orang miskin ditanya, man rabbuka? Allah rabbi. Ditanya, mana hartamu? Kau gunakan untuk apa? Kata si orang itu bilang, ya Rasul, ya Allah, ya malaikat saya nggak punya uang, apa yang saya mau gunakan untuk apa? Makan juga saya susah. Oh gitu ya. Udah masuk langsung masuk surga. Masuk surga langsung. Masuk. Pas gitu orang kaya ditanya, dari mana kau punya harta itu? Kau gunakan untuk apa? Itu jawabnya bisa sampai ratusan tahun. Baru masuk apa? Masuk neraka. Ratusan tahun di neraka. Baru masuk surga setelah dosanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya mendingan jadi orang miskin masuk surga lebih cepat atau mendingan jadi orang kaya? Jawab. Ayo jawab. Saya nanya, Bu. Mendingan jadi orang miskin jadi orang kaya? Diam dong. Yang laki-laki diam. Saya tanya, Bu, mendingan jadi orang miskin jadi orang kaya? Astagfirullahaladzim. Masuk neraka, Bu. Saya tanya bapak-bapak, jujur, mendingan jadi orang miskin, mendingan jadi orang kaya? Kaya semua nih kayak gitu sih, Pak Lurah. Pada milih kaya semua, walaupun kaya itu masuk neraka, masuk surganya belakangan. Tapi masih milih yang kaya. Sekali lagi dah biar saya yakin. Semuanya yang hadir di sini jawab, mendingan jadi orang miskin, mendingan jadi orang kaya? Astagfirullah. Orang kaya boleh, bukan nggak boleh jadi orang kaya, boleh. Tapi jadikan kekayaan itu sebagai sarana kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang kaya, masjid dibantu, anak yatim dibantu, janda-janda dibantu, betul? Betul. Orang-orang susah dibantu, betul? Betul. Buat bangun agama Allah, betul? Ini baru namanya kaya, tapi digunakan untuk sarana menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, sampai jam berapa? Saya kalau ngomong itu kalau kelamaan takut nanti pada bosen. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Salah satu, dengerin, ada kisah menarik. Maka jangan pernah kita begini. Ini kita taat nih kepada Allah, semua taat. Jangan pernah begini, orang enak banget orang tuh pada bermaksiat mulu, pada jadi kaya banget. Lah gua yang gua rajin, gua miskin-miskin juga kan gitu. Ada yang begitu? Ada, banyak. Sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Khauf Anis Su'il Khatimah. Orang takut mati su'ul khatimah. Karangan siapa ini? Karangan Syekh Mahmud Al-Misri. Kitab itu ditulis, ada cerita. Di mana cerita begini? Dulu diceritakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Dulu ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini, singkat cerita, ada adiknya, ada abangnya, dua pemuda ini. Adiknya di atas, rumahnya bertingkat. Orang Mesir itu kan rumahnya kan bertingkat. Ada adiknya di atas, abangnya di bawah. Adiknya jadi orang yang taat selama hidupnya, dari kecil sembahyang mulu, ngaji mulu, tahajud mulu. Sementara abangnya tiap hari poya-poya, minum minuman keras, melakukan maksiat, semuanya dia lakukan. Singkat cerita, lama berlalu. Kata adanya begini, kata adanya di atas begini,
Ya Allah, pengen ngerasain kayak abang saya di bawah, hidup poya-poya, bentar aja ya Allah, enak kali. Bermaksiat pun sebentar, ntar saya habis bermaksiat 1 hari aja saya Allah, 1 hari bermaksiat, ntar langsung saya tobat dah. Saya kan toat mulu tiap hari, hidup sepanjang tahun saya toat. Ini mas saya mau pengen jajan kayak abang saya di bawah tuh, enak banget hidupnya poya-poya. Begitu tuh. Biarlah sebentar doang, ntar sore gue tobat lagi kan gitu. Abangnya begini, ya Allah, udah lama banget hidup bermaksiat mulu, capek, banyak banget dosa. Pengen kayak adek gua di atas ibadah mulu, ibadah. Sekarang begini dah, gua mau bertobat sama Allah. Gua mau minta dibimbing sama adek gua ke atas, mau bayang rajin, gua mau sembahyang, mau puasa. Pokoknya mau jadi orang taat sama Allah, mau tobat dah. Yang naik ke atas, yang abangnya turun ke bawah. Adik abangnya turun, abangnya naik ke atas, adiknya turun ke bawah. Pas sampai di tangga, adiknya jatuh, nibanin abangnya, jatuh berdua. Dan pada saat berdua itu kata Syekh Mahmud Al-Misri mengatakan dua-duanya terkapar meninggal di situ. Lalu apa nih dibalik semua akhir hidup di mereka? Kata Syekh Mahmud Al-Misri bahwa ini adiknya yang mudah niat mau melakukan perbuatan maksiat meskipun sebentar aja dia pengen ngerasain bagaimana sih enaknya maksiat di dunia, begitu. Nah pas dia meninggal dia dikelompokkan dengan orang-orang yang berbuat dosa. Sementara ini adiknya yang memang bermaksiat berpuluh-puluh tahun, kakaknya yang berpuluh-puluh tahun bermaksiat, ternyata pas dia meninggal dunia Allah tempatkan dia di mana? Di tempat orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita punya pikiran enak kali ya kalau kayak orang-orang mah ngodain janda mulu tiap malam. Enak kali kayak orang-orang mah main nyosor mulu sama cewek. Ya gue mau sembahyang mulu sembahyang, ini kalau gue kaya gini-gini juga. Tuh hati-hati ngomong begitu. Kalau bapak ngomong begitu kemudian bapak mati, bisa lagi bapak ditempatkan di tempat orang-orang yang berdosa. Innalillah. Maka jangan pernah niat untuk berbuat maksiat. Sebelum saya akhiri ada bekal buat pemula. Apa itu? Kata Nabi, lakukan badiru bil a'mali as-salihah. Segera lakukan amal-amal soleh. Sab'an sebelum 7 perkara ini datang. Apa 7 perkara itu datang? Nih, 1. Lakukan cepat untuk akhirat sebelum 7 ini datang. Kalau 7 datang, nggak bisa kita melakukan perbuatan untuk akhirat. Apa yang 7 ini? Kata Nabi, yang pertama, fakran munsian. Apa itu fakran munsian? Miskin yang lalai. Kalau jadi orang miskin, tapi hidup kita lalai jauh dari Allah, maka hidup kita rugi. Udah miskin, nggak kaya, tapi lalai sembahyang ogah, ngaji ogah, betul? Udah jadi orang miskin, tapi lalai, lupa sama akhirat. Ada yang begitu? Ada. Kalau ada, cepat bertobat. Kalau udah datang fakir, miskin, dan dia lalai dari Allah, ini orang miskin yang rugi. Kenapa? Udah nggak pernah ngerasain kaya, hidup sengsara, di akhirat juga sengsara. Maka ini jangan sampai. Lakukan 7, bersegeralah menuju Allah sebelum datang yang 7 ini. Apa tadi? Fakron munsia, yaitu kepakiran yang lalai. Dilalaikan orang. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita fakir, kita miskin, yuk fakir miskin, udah kaya emang gak bakalan kaya, ya kan? Udah ibadah yang banyak, insya Allah masuk kuburan kita terang benderang, kita dapat raudhah min riyadil jannah. Amin. Yang kedua, ginan mudghiyah. Apa itu ginan mudghiyah? Kaya tapi sombong. Nah ini, jangan sampai kita kaya tapi kita sombong. Banyak orang kaya tapi sombong, nggak pernah mau mau membantu anak-anak yatim. Banyak orang kaya nggak mau bantu buat pesantren. Ini bahaya sekali. Kalau kita kaya, tadi saya bilang, jadikan kekayaan itu sebagai sarana kita untuk menuju akhirat. Bantu orang-orang yang lemah,
bantu beasiswa anak yatim. Insya Allah itu buat tabungan kita menuju akhirat. Amin apa? Amin. Baru berapa? Ketiga. Apa ketiga? Ketiga adalah yang ketiga, yaitu mautan mujhizat. Apa itu mautan? Mati yang mendadak. Jangan sampai kita tidak melakukan amal soleh udah keburu mati. Mati ini bisa mendadak, kapan aja datang, betul nggak? Betul. Kemarin viral, lihat nggak di video? Orang lagi ngajarin tahsin, dia lagi belajar tahsin, lagi baca Fatihah, pas ihdinas siratal mustaqim, dia pikir pingsan, ternyata meninggal di situ. Ini bagus nih, mati begini nih, mati begini bagus. Lagi baca Quran, lagi baca Quran, mati itu dulu susah banget ngomongnya. Lagi baca Quran, lagi baca Quran, ini mati yang bagus. Lagi sholat imamin subuh, mati. Bagus nggak? Bagus. Matinya lagi sholat, bagus nggak? Bagus. Jangan sampai kayak kemarin video viral tuh. Lagi nyanyi apa? Lagi nyanyi. Yang lagi nyanyi tuh orang-orang tuh lagi nyanyi apa tuh? Saya lupa nyanyi lagu apa. Aku bukan pengemis cinta yang harus aku mengalah. Mati. Lihat ya, mati langsung kata orangnya, udah mati. Orang lagi sekarat diledekin, ketawa-ketawa, padahal dia mati di situ. Nauzubillahimin. Jangan sampai kita mati lagi nyanyi, lagi joget. Nauzubillahimin. Itu orang makanya kalau mati tergantung dari kebiasaannya. Kalau biasanya joget, matinya lagi joget. Kalau biasa ngaji, matinya lagi ngaji. Amin. Kalau biasa lagi godain janda, nanti matinya lagi godain janda. Jangan sampai itu begitu. Nauzubillahimin. Ketiga, 4. haroman munafik, orang tua yang pikun. Mumpung lagi belum pikun, karena kita semua akan pikun. Kalau umur kita panjang, kita akan pikun. Supaya nggak pikun, bagaimana caranya? Yuk bertaubat. Badiru bil a'malis solehah. Segera lakukan amal-amal soleh. Mumpung kita masih hidup di dunia. Kalau udah pikun, semua serba lemah. Betul? Betul? Semua serba lemah. Semua serba lemah. Kaki lemah, tangan lemah, mau ngaji nggak bisa. Betul nggak? Mau melakukan amal soleh nggak bisa. Udah pikun. Maka sebelum datang pikun, yuk sama-sama kita ngaji. Mudah-mudahan nanti yang ngaji, insya Allah semuanya dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kemudian yang keberapa? 5. Yang keberapa? Yang kelima. Apa itu? Yang kelima adalah di mana ada Dajjal. Nanti kalau Dajjal datang udah nggak bisa terpengaruh sama Dajjal. Dajjal itu terpesona. Maka orang sholat itu Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid Dajjal. Tuh doa tuh. Dalam setiap sholat ada doanya. Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Lagi, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini kalau jangan sampai kita nanti besok tergoda sama Dajjal, ingat, yang pikirannya keblinger ngikutin Dajjal pasti masuk neraka. Kelima, 6 maradon mufsidan, sakit yang merusak. Ingat, mumpung masih sehat, lakukan kebaikan. Jangan nunggu sakit. Lagi, jangan nunggu sakit. Itu yang keberapa? Yang ke-6. Mumpung lagi sehat, ngaji yang bagus. Mumpung mata belum lamur, banyak baca Quran. Betul? Kalau udah lamur, susah lamur. Lamur apa lamur? Itu lamur itu bahasa orang dulu. Kalau mata udah katarak, itu bagaimana sih ini? Udah pakai kacamata kita masih juga nggak jelas. Makanya mumpung masih sehat, banyakin kebaikan. Amin. Amin. Terakhir,
apa? As-sa'ah. As-sa'ah itu apa? Hari kiamat. Kalau datang hari kiamat, semua ibadah kita udah nggak berlaku. Kenapa? Karena sudah semuanya itu nanti ditandai dengan matahari terbit dari sebelah barat. Kalau udah begitu tuh, semua yauma la yanfa'u malu wala banun, nggak ada lagi manfaat harta. Orang semua Quran, mushaf Al-Quran, ini tisu, mushaf Al-Quran, catatannya hilang semuanya, udah nggak ada lagi. Orang mau pengen baca Quran nggak bisa. Kenapa? Karena sudah hilang catatannya, diangkat sama Allah mushaf Al-Quran dari muka bumi ini. Kalau udah begitu udah terlambat. Maka sebelum terlambat, sebelum ajal tiba, banyakin beramal soleh. Amin.